Mari kita masuk ke pembahasan jalur perjalanan konsumen digital. Dimulai dari tahap pertama, yaitu tahap sadar atau aware. Pada fase ini, konsumen untuk pertama kalinya mengetahui keberadaan sebuah produk. Mereka bisa menemukannya melalui paparan iklan, media sosial, spanduk di marketplace, ataupun dari rekomendasi teman. Khusus di Indonesia, tahap perkenalan ini sangat kuat dipengaruhi oleh platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, serta iklan di dalam aplikasi belanja. Kita perlu mengingat kembali sebuah fakta penting. Mengingat jumlah identitas pengguna media sosial kita telah menembus angka 143 juta jiwa pada bulan Januari 2025, maka tahap membangun kesadaran merek ini kini lebih banyak digerakkan oleh konten sosial yang menarik dan tidak lagi sekadar bergantung pada metode iklan konvensional semata. Mari kita lanjutkan ke tahap 2 dan 3 dalam perjalanan konsumen, yaitu fase ketertarikan dan tahap bertanya. Pada tahap 2, konsumen mulai merasakan daya tarik yang biasanya dipicu oleh kesesuaian harga, desain visual, atau kekuatan cerita merek Anda. Disinilah konten video pendek dan siaran langsung sangat mendominasi karena format ini mampu menampilkan manfaat produk secara nyata. Pertumbuhan pesat perdagangan video membuktikan bahwa daya tarik masa kini sangat dibentuk oleh pengalaman visual interaktif. Selanjutnya, masuk ke tahap 3, di mana konsumen mulai mencari validasi. Mereka akan teliti mengecek ulasan, membandingkan harga, dan mencari testimoni. Ingatlah temuan Google bahwa proses modern ini tidak lagi berjalan lurus. Jika merek Anda gagal menyajikan informasi transparan, Anda akan kalah bersaing bahkan sebelum konsumen masuk ke proses pembayaran. Sebagai studi kasus nyata, mari kita telaah data Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas tahun 2024. Program yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 16 Desember ini mencatat nilai transaksi sebesar 31,2 triliun rupiah, naik 21,4% dibandingkan tahun 2023. Hebatnya, penjualan produk lokal melesat naik 31% menjadi 16,1 triliun rupiah. Fenomena ini memberikan 3 temuan penting. Pertama, konsumen Indonesia terbukti sangat responsif terhadap momentum waktu terbatas. Kedua, promosi massal nyatanya masih menjadi pemicu keputusan beli yang kuat. Terakhir, identitas produk lokal ternyata mampu bertindak sebagai variabel yang sukses mengikat sisi emosional sekaligus ekonomi dalam memenangkan hati konsumen. Mari kita bedah studi kasus kemitraan strategis TikTok dan Tokopedia. Pada 11 Desember 2023, TikTok berkomitmen menanamkan investasi lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika yang transaksinya rampung pada 31 Januari 2024. Hasil kampanye beli lokal ini sangat luar biasa. Rata-rata pertumbuhan penjualan produk lokal melonjak hingga 125% dibandingkan bulan September 2023. 97% pedagang merasakan dampak positif, di mana 90%-nya adalah pelaku UMKM. Konsumen Indonesia ternyata sangat merespons format belanja yang memadukan hiburan, interaksi algoritmik, dan transaksi langsung. Inilah ciri khas pengalaman konsumen digital masa kini yang serba cepat, visual, dan selalu dipicu konteks ekosistem sosial. Sebagai studi kasus penutup, mari kita perhatikan revolusi sistem pembayaran melalui QRIS. Laporan Bank Indonesia pada semester 1 tahun 2025 mencatat pencapaian luar biasa. Terdapat 57 juta pengguna aktif yang bertransaksi pada 39,3 juta pedagang, di mana 93,16%-nya adalah UMKM. Nilai transaksinya fantastis, menembus 579 triliun rupiah dari 6,05 miliar volume transaksi.
Ingat, ini bukan sekadar data statistik keuangan. Ini adalah bukti nyata perubahan fundamental perilaku konsumen. Mereka kini menuntut proses pembayaran digital yang serba cepat dan efisien. Jika bisnis Anda tidak menyediakan fasilitas ini, keputusan pembelian bisa batal seketika tepat di tahap akhir.